Sebagai pecinta timnas Indonesia, terkadang ketika kita menaruh harapan yang begitu besar kepada timnas kita, terkadang sangat berlebihan, teman-teman ya. Sehingga tidak jarang kita ketika ekspektasinya di luar dugaan, maka kita begitu sangat marah, kita begitu sangat sebaliknya juga. Nah, ketika kita begitu tren permainannya bagus, begitu luar biasa, bahkan tidak jarang kita mengidolakan setiap pemain layaknya seorang raja, seorang artis, seorang selebritis begitu. Itulah uniknya Indonesia, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat, keluarga sehat, dan orang-orang terdekat kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel, teman-teman. Kita tahu bahwa gelaran kualifikasi Piala Asia U23 kemarin sudah berakhir. Kemudian juga FIFA Matchday bulan ini 2 pertandingan di mana Indonesia melawan China Taipei atau Taiwan tepatnya begitu juga sudah berakhir. Nah, euforia ini tidak hanya mendatangkan persepsi atau pandangan-pandangan yang berbeda dari kalangan pecinta timnas Indonesia maupun pengamat atau konten kreator yang ada di sosial media, teman-teman, tapi juga kita sebagai pecinta timnas Indonesia yang kadang-kadang kita juga terpancing untuk ikut berkomentar tentang bagaimana pertandingan timnas Indonesia, baik itu di U23 di kualifikasi Piala Asia dan senior kita. Nah, kita selalu terpancing dan itu adalah hal yang wajar karena memang kita tahu bahwa sepak bola Indonesia saat ini juga sedang dalam kondisi tren terbaiknya, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebagai pecinta timnas Indonesia, terkadang ketika kita menaruh harapan yang begitu besar kepada timnas kita, terkadang sangat berlebihan, teman-teman ya. Sehingga tidak jarang kita ketika ekspektasinya di luar dugaan, maka kita begitu sangat marah, kita begitu sangat tidak puas dengan kinerja timnas Indonesia atau katakanlah sepak bola Indonesia kita, dan itu saya pikir ada hal yang wajar begitu. Namun sebaliknya juga, nah ketika kita begitu tren permainannya bagus, begitu luar biasa, bahkan tidak jarang kita mengidolakan setiap pemain layaknya seorang raja, seorang artis, seorang selebritis begitu. Itulah uniknya Indonesia, teman-teman. Nah, yang terjadi 2 hari terakhir ini beragam ya, teman-teman ya. Saya mulai dari pertandingan Indonesia senior dulu ya, karena ini sedikit lebih baik ketimbang nasibnya, katakanlah seperti itu, ketimbang anak asuh Gerard Penembet yang kemarin 3 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia itu tidak begitu sangat mengesankan, dan bahkan banyak sekali netizen yang pada akhirnya melulukan sosok STY kembali seperti itu. Seperti yang terjadi di lapangan kemarin, tiba-tiba kemudian nama Sintayong sedikit bergemuruh. Nah, itulah yang saya katakan tadi, bahwa kadang kalau kita berekspektasi terhadap
idola kita ya dalam hal ini timnas Indonesia begitu sangat luar biasa, tapi ketika kita tidak suka, kita tidak segan-segan untuk menghakimi. Nah, itulah Indonesia. Saya katakan tadi sangat unik sekali. Baik. Nah, sebelum nanti saya akan membahas tentang bagaimana nasib Gerard Van Ember atau bagaimana pertandingan kualifikasi Piala Dunia di 3 pertandingan kemarin Indonesia, sebelum itu saya akan sedikit memberikan pandangan-pandangan saya terhadap 2 pertandingan friendly match Indonesia melawan Cina Taipei dan Lebanon, teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di awal 1 bulan atau 3 minggu, seminggu kemudian di hari H, Indonesia begitu sangat positif ya komentar-komentarnya di media sosial, teman. Ya, karena memang melihat potensi Indonesia untuk bermain lebih bagus di friendly match ini memang terpampang jelas di depan mata, teman-teman. Apalagi ketika Kuwait itu membatalkan pertandingannya ke Indonesia. Entah ini pun juga belum jelas apa penyebab pembatalannya, tapi ya sudahlah gitu loh. Sehingga tetapi tentu ini bukan sebuah hal yang baik untuk timnas Indonesia di sisi lain, karena memang Cina Taipei itu jauh peringkatnya di atas Indonesia, di bawah Indonesia 170 sekian, 72. Sementara Indonesia bertengger di 118, teman-teman ya. Jadi itulah yang kemudian membuat pandangan-pandangan netizen di Indonesia itu mengatakan bahwa beragam gitu. Ada yang mengatakan bahwa ya inilah kebetulan sekali kita tidak melawan Kuwait yang justru kualitasnya lebih baik ketimbang Lebanon, meskipun Lebanon kemarin di pertandingan terakhirnya juga mengalahkan Kuwait 2-1 begitu, tetapi secara peringkat Kuwait lebih di atas Lebanon begitu. Nah, oleh karena ada juga yang mengatakan, teman-teman, bahwasanya nah ini adalah kesempatan untuk Indonesia memperlihatkan kualitasnya melawan tim yang 2 tingkat lebih lebih kuat di atas kertas seperti itu. Nah, memang ketika pada akhirnya Indonesia bertanding, Indonesia memang superior kelihatannya, teman-teman ya. Kita mampu membekuk Taiwan dengan 6-0 tanpa balas seperti itu, dan tampak sekali di atas lapangan kita begitu luar biasa, begitu sangat superior yang saya katakan tadi, begitu sangat mendominasi di setiap pertandingan. Padahal pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert itu menurunkan pemain lapis keduanya begitu. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa banyak netizen yang menganggap bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk memperlihatkan bagaimana Indonesia menerapkan strategi yang bagus. Jangan sampai kemudian ketika kita melawan tim yang 2 tingkat lebih rendah di bawah kita, justru kita tidak mampu memberikan gol. Itu semuanya dijawab, teman-teman, oleh anak asuh Patrick Kluivert, yang dimana sangat mengejutkan ya, karena Patrick Kluivert tidak membayangkan semua pemain itu diturunkan lapis kedua gitu. Jadi yang biasanya Jordi Amat, Eliano Render, Sananta itu dimainkan dengan waktu yang cukup lama begitu, teman-teman ya, dan akhirnya semuanya mencetak gol. Diawali dengan gol yang cukup baik oleh Jordi Amat, lalu kemudian disusul gol oleh Ramadhan Sananta, meskipun ada sedikit perdebatan, dianggap itu adalah gol bunuh diri begitu. Tentu memang usaha Ramadhan Sananta di saat yang sama juga ada andil begitu, dengan sedikit memberikan tekanan pada satu pemain Taiwan pada saat itu. Lalu kemudian ada gol sangat cantik yang dilesakan oleh kaki kanan oleh Mark Klok, teman-teman, pemain yang juga saat ini begitu sangat dilupakan, tapi kemudian dia tampil kembali dan itu sangat mengesankan pertandingannya. Nah,
Lalu ada gol Ramadan Sananta kembali dan Eliano Renders teman-teman ya. 5 gol tanpa balas, dan ini gol begitu sangat membuat euforia di dalam Stadion Gelora Bung Tomo bergemuruh begitu teman-teman ya, dan positif pada akhirnya Indonesia memperlihatkan permainan yang bagus meskipun pemain lapis kedua. Nah, bayangan kita nanti pada saat melawan Lebanon pasti kita dengan mudah memetik kemenangan dan bahkan bermain cantik, karena tentu pemain yang akan diturunkan nanti adalah pemain-pemain yang biasanya itu menjadi langganan Patrick Kluivert ketika bermain di round 4, di round 3 kemarin teman-teman ya, baik itu melawan Australia, Jepang, Cina juga. Nah, itu dia. Pada akhirnya pertandingan melawan Cina Taipei ini banyak sekali sanjungan-sanjungan, dan hampir di setiap media sosial, di media-media mainstream, bahkan juga media-media elektronik juga begitu sangat positif ya cara menyambut kemenangan Indonesia. Nah, praktis Indonesia bisa menguasai, dan itu juga memberikan sinyal kepada lawan-lawan Indonesia nanti di round 4, yakni Arab Saudi dan Irak begitu teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang satu yang menarik, saya juga ingin tambahkan bahwa gol Eliano Renders ini juga dikomentari oleh kakaknya yang saat ini bermain di Liga Inggris teman-teman ya. Tijani Renders teman-teman menganggap bahwa gol ini adalah gol yang sangat bagus dari adik kesayangannya seperti itu. Dan artinya Tijani Renders ini memberikan support kepada adiknya untuk terus berkembang. Nah, seperti itu. Ini cukup luar biasa karena tanggapan positif dari pesepak bola Eropa, sepak bola di luar negeri juga cukup bagus. Tapi ingat teman-teman, kita masih ada pertandingan melawan Lebanon. Nah, itu adalah gambaran suasana hati ketika kita selesai melawan Taiwan teman-teman. Nah, kemudian pengamat sepak bola, kemudian pecinta timnas Indonesia itu semuanya mengagumi dan mengatakan, "Weh, Patrick Kluivert ini hebat kali," gitu kan ya. Luar biasa. Ekspektasinya juga teman-teman atau bayangan teman-teman tidak akan menurunkan pemain lapis kedua, tapi ternyata semua lapis kedua dimainkan. Dan ada satu yang menarik di situ. Selama ini kita tahu bahwa Nathan itu dianggap sebagian orang sudah habis begitu, tapi ternyata ketika kemarin diturunkan begitu sangat luar biasa. Nah, pola 4-3-3 atau 4-3-2-1 kemarin itu mendominasi kelihatannya Patrick Kluivert, dan ini dianggap bahwa pola atau formasi ini juga kemudian akan diterapkan ketika nanti melawan Lebanon seperti itu. Nah, itulah gambaran atau suasana hati ketika kita melawan kualifikasi atau friendly match melawan Taiwan teman-teman. Nah, kemudian menariknya ketika kita sedang dalam euforia yang sangat berlebihan. Nah, tibalah kemudian akhirnya kita akan bertanding di pertandingan kedua ya, di friendly match ini melawan Lebanon. Nah, kita berharap besar teman-teman kita bisa melibas Lebanon dengan cara yang lebih bagus, dengan cara yang lebih indah, dan mungkin bahkan meskipun tidak bisa menghasilkan gol seperti ketika kita melawan Taiwan, tapi minimal 1-2 gol itu adalah cukup bisa memberikan reaksi yang positif terhadap pengamat timnas Indonesia. Tapi ketika di dalam pertandingan, maka disitulah kemudian harapan-harapan kita tidak kemudian mengakomodir apa yang terjadi di lapangan teman-teman. Indonesia hanya mampu berbagi hasil kacamata begitu. Tetapi, nah ini kalau menurut saya di pertandingan terakhir ini
ini cukup menarik. Bahkan kalau menurut saya grafik permainan Indonesia ini adalah permainan terbaiknya kalau menurut saya, meskipun tidak bisa mencetak gol dan tidak ada shot on goal satupun, tapi menurut saya bahwa ritme permainan, kemudian strateginya jalan, lalu kemudian umpan-umpan pendeknya juga jalan, yang membuat kemudian frustasi pemain Lebanon. Nah, pemain Lebanon sebetulnya dia merasa percaya diri mampu mengalahkan Indonesia dengan menerapkan sistem bertahan yang cukup baik, teman-teman ya. Karena kita tahu bahwa ketika Lebanon masuk ke lapangan pun sama sekali tidak bisa dia juga mengembangkan permainan. Bahkan boleh dikatakan Lebanon sama sekali tidak bisa keluar tenganan dari Indonesia begitu. Bahkan seluruh pemain Lebanon itu berada di sepertiga lapangan pertahanan mereka sendiri, dan hingga babak pertama habis, dan begitu juga ketika babak kedua. Nah, semuanya berlangsung begitu tidak menarik ya kalau kita melihat, karena Indonesia di samping tidak bisa memecahkan kebuntuan pertahanan Indonesia yang Lebanon yang cukup tinggi ini, bahkan boleh dikatakan ini adalah parkir bus, parkir pesawat, parkir macam-macam parkir lah, itu netizen menyebutnya. Tetapi memang pada akhirnya kita tidak bisa melesakkan satu gol sedikit pun. Nah, hanya saja kita mampu lagi-lagi bisa menguasai ball possession begitu. Artinya kita bisa memenangkan ball possession saja gitu. Bayangkan 81% berbanding 19% itu di babak secara keseluruhan. Namun di babak pertama 74%, hampir 75% begitu berbanding 24%. Nah, ini menarik teman-teman ya. Menurut saya sepak bola itu tidak hanya bisa bermain bagus, menguasai lini per lini di setiap pertandingan, tapi juga Dewi Fortuna itu juga harus harus bisa berpihak pada kita. Nah, seperti halnya terjadi dengan Indonesia kemarin, maka saya katakan semuanya sudah berjalan dengan baik, hanya saja memang peluang sangat kecil dan bahkan keberuntungan tidak berpihak kepada kita, karena ada dua juga tendangan dari Vano Lillipali itu tidak mampu, hanya di atas Mister Gawang 1 meter begitu. Kalau seandainya itu bisa sesuai harapan bisa cetak gol, maka saya pikir pandangan-pandangan teman-teman yang mengatakan bahwa ini Indonesia akan berbahaya nanti di round 4-nya itu tidak akan terjadi, teman-teman. Paling tidak itu mengobati rasa kepercayaan diri para pemain dan kita sebagai penontonnya seperti itu. Nah, itulah yang terjadi. Nah, menurut saya Lebanon bahkan berkeinginan hanya bermain imbang saja sudah cukup begitu. Nah, kita semua mungkin berharap bahwa kemarin Indonesia itu mampu minimal mencuri satu gol begitu, sehingga kemudian setelah itu Indonesia bermain bertahan, gantian kemudian Lebanon itu menyerang, agar semua kita tahu bahwa bagaimana kemudian Patrick Kluivert menerapkan pola pertahanan yang baik begitu. Nah, biarkan seperti itu. Namun sayang kita tidak kunjung mencetak gol, maka pada akhirnya kita terus-terusan menyerang dengan harapan kita bisa mencetak gol seperti itu. Namun, seperti yang kita katakan bahwa cederanya oleh Romeni ini tidak cukup bisa ada yang menggantikannya secara baik ya. Namun saya sih berharap bahwasanya Mauro Zilstra ini harus terus diberikan kesempatan teman-teman ya, karena memang pola permainan kita kemarin itu memang sulit untuk Mauro Zilstra untuk mendapatkan bola, karena suplai bola pun juga jarang. Oleh karena itu di babak kedua makanya saya lihat ada perubahan-perubahan yang terjadi, mungkin instruksi dari Patrick Kluivert untuk melakukan crossing, karena penyerangan melalui titik tengah itu juga amat sangat sulit ya untuk dilakukan. Maka kemudian Meliano di sisi kanan itu terus melakukan overlap
dan sesekali melakukan crossing, lalu kemudian James juga dengan crossing yang sangat luar biasa, dia bisa sedikit memberikan umpan. Hanya saja memang Mauro Zilstra tidak bisa memanfaatkan dengan baik peluang-peluang itu begitu. Tapi saya pikir saya masih berharap Mauro Zilstra ini bisa menggantikan posisi Oleg Romeni pada saatnya nanti, atau kemudian kalau tidak bertandem dengan Oleg Romeni, karena saya yakin pemain ini juga memiliki kualitas yang bagus. Hanya saja memang kemarin itu saya pikir itu adalah pertandingan debutnya ya, meskipun di saat melawan Taiwan itu juga dia bermain beberapa menit begitu. Tapi it's okay, ini semuanya baik dan berjalan baik, itu kalau menurut saya. Nah, makanya teman-teman, saya ingin katakan sekali lagi bahwasanya ya jangan terlalu berlebih-lebihan lah kemudian memberikan puji-pujian, karena kalau misalnya ekspektasi di luar keinginan teman-teman, maka teman-teman akhirnya berbelok menjadi caci maki yang ada. Jangan seperti itu gitu kan. Jadi kita biasa-biasa saja memberikan dukungan dengan baik. Ya tentu Indonesia, timnas Indonesia adalah harga mati begitu. Tetapi kita tentu juga ya secara rasional kita harus mendukung dengan baik begitu. Semoga apa yang video yang saya bikin ini membuat teman-teman ini bisa berpandangan lurus dan benar terhadap timnas Indonesia kita. Dan ini adalah usaha keras oleh semua stakeholder untuk memajukan timnas Indonesia, dan selanjutnya kita tunggu pertandingan sesungguhnya nanti di round 4 melawan Arab dan Irak, teman-teman. Demikian, jangan lupa subscribe, bantu share dan silakan berkomentar bagaimana menurut teman-teman pertandingan Indonesia kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.